Ya, alhamdulillah selesai. Apanya gimana? Acaranya seru banget. Ya, ini perlu dukungan dari teman-teman semua ya, terutama para muda-mudi ya. Bagus sih ini kalau menurut gua. Artinya begini, kayak pemain-pemain Sri Mulat itu kan mereka udah sepuh-sepuh lah ya, tapi mereka itu ya pekerjaannya ya dari seperti ini. Jadi perlu dukungan dari semua kayak sponsor, televisi dan yang lain-lain untuk memberikan ruang lah untuk mereka lah gitu. Dan kayak seperti ini mungkin ya ini suatu keberhasilan yang sangat luar biasa sih kalau menurut aku, karena masih ada yang mau beli tiket gitu loh. Itu luar biasa sih. Dan saya sangat senang sekali, bahagia sekali bisa jadi bagian dari acara ini. Gimana sih bisa bareng ngumpul lagi sama Sri Mulat? Ya mungkin karena aku diajak sama Mami Nunung ya mungkin. Ya senang aja lah silaturahmi ini, aku sama Mami Nunung masih terjalin lah sampai saat inilah. Mungkin ya aku yang menjadi dipilih sama Mami untuk ikut memeriahkan ini bareng sama calon Tongki. Tadi main lagi sama Mami Nunung gimana sih? Nggak flashback juga sih sebetulnya. Kita masih ya kita di YouTube termasuk aku bikin sebuah program bareng, kita ajak Mami Nunung, kita off air juga kita ajak Mami Nunung. Kalau ada hal apapun ya pastilah kita akan ajak Mami Nunung, Ajis juga gitu loh. Gitu. Tapi di dalam komedian ada senioritas nggak sih? Di dalam komedian Ada senioritas. ya kalian kan kalau nanti menonton sih nggak ada lah. Nggak ada. Kalau menurut aku nggak ada, biasa aja. Malah mereka welcome banget. Seru banget, dapat banyak pelajaran sih yang bisa kita ambil, itu nggak ada. Termasuk saya juga ibaratnya ada junior apapun, kalau kita di atas panggung ya nggak ada istilah senior junior gitu. Kalau skill dan kemampuan kan orang yang menonton kita semuanya gitu. Kang, anak-anak support nggak sih Kang? Iki Apanya? gitu. Untuk ini Sri Mulat ini. ya pasti support lah. Pasti support lah. Ini buktinya saya di sini, anak-anak di rumah, berarti support dong. Gitu. Tapi melihat Menjan sekarang jadi idola gimana tuh? Ya seneng lah, orang tua mana yang nggak seneng lah. Itu kan udah planning untuk anak-anak lah, Iki, Putri, ya sekarang tinggal Perdi, mungkin nanti Azam gitu. Kang Sule, sedikit dong Kang. Mana dulu nih, kamu nih? Ferdi sendiri kan bakatnya sudah terlihat nih. Ya. Mungkin sudah dipersiapkan untuk menjadi artis atau? Jangan dulu lah, baru aku mau dia sekolah dulu lah yang bener lah ya. Nanti mungkin ya, karena kan Iki dulu dia masuk di 15 tahun, nah Ridwan juga pas di 15 tahun, mungkin nanti Perdi juga di 15 tahun, karena umur 15 tahun itu dia sudah mulai berpikir arah ke masa depan dia gitu. Kalau masih SD kayak Perdi kita ajak cuman gitu-gitu doang, ada malesnya, terus dia juga masih pengen dengan dunia dia sendiri gitu kan, belum concern lah gitu, masih sekolah lah itu. Nantinya kan kalau seumuran Perdi nanti pasti ada eksploitasi anak atau apapun gitu. Kang Sule, Bakatnya sendiri ngomongin lebih ke mana, soal Iki nih Kang, yang sebentar lagi nikah, maaf ya Kang. Kang Sule ngasih Gimana, Pak? nggak sih Kang? Bakatnya si Ferdi sendiri. Bakat lebih udah ke mana? terlihat, dia di Soalnya kan komedi. tadi Iki bilang kan kayak nyanyi juga, komedi juga. Nyanyi Tapi juga dari dia Kang Sule bagus, sendiri gimana nih, komedi rata-rata juga kan jadi bagus, semua anak-anak. Ajam juga komedinya udah bagus, umur segitu udah lucu, ya kan? Semua udah pada lucu semua lah, gitu ya. Nyanyi juga bisa, Ajam bahasa Inggris juga pinter ya. Alhamdulillah, gitu. Pokoknya udah hebat lah, anak-anak gua hebat semua, hebat lah semua gitu. Nah, Kak Iki kemarin pas diwawancara sempat bilang nih tahun Bilang depan apa dia? nikah. Ya. Gimana support dari Kang Sule nih? Belum ngomong sama gua, kok sama lu udah ngomong? Kacau lu Ki. Tapi Iya, Kang Sule sebenarnya ada lah. kasih wejangan nggak sih Kang? Anaknya kan anak pertama Kang Sule yang Gini ya maksudnya, kalau orang tua pasti ada lah. Yang terpenting bisa menjaga marwahnya masing-masing lah ya, sebagai laki-laki dan juga perempuan, kan gitu. Terus ya termasuk sama mahal ini juga lah. Kita dukung support apapun itu untuk kebahagiaan anak lah gitu. Kang Sule bakal sedih nggak sih nantinya kalau misalkan Iki udah beneran nikah, itu kan apalagi anak yang dididik sama Kang Sule dari kecil gitu. Sedih kenapa? Ditinggal nikah sama Iki. Sekarang juga gue udah ditinggalin. Dia kerja sendiri, sibuk sendiri, udah biasa. Karena aku juga ya sama orang tua ya seperti itulah. Maksudnya kita bekerja jauh dari orang tua, dan di sini
sebagai orang tua harus memahami lah gitu. Jadi ketika kalau misalkan gue sedih ya, aduh si Iki jarang pulang ke rumah ya gitu, gue sedih gitu. Terus gue inget masa gue dulu gitu loh. Kadang-kadang sama orang tua juga kita lupa gitu loh. Wah berarti Iki nih gue banget gitu, ya udah gitu loh. Maksudnya yang terpenting itu kan setiap momen-momen yang bagus ya, momen pas gitu, mereka tuh selalu ada. Yang terpenting itu, dan kita komunikasi terus berlanjut lah. Makanya satu caranya yaitu ketika saya punya acara kita ajak anak-anak gitu kan. Nah, Iki pun sekarang udah mulai nih, karena Iki tuh pasti dia kangen. Iki ngajak konser untuk tanggal 3 ya, ngajak konser, ya mau ikutnya gitu kan. Itu pasti dia tuh kangen sebetulnya. Jadi Jadi gak berani ngomong langsung ya, Kang, lebih kayak ngajak ya, ngajak Kang? gitu ya. Gengsian ya. Enggak juga. Dia selalu I love you ayah gitu. Pokoknya I love you adik-adik semua itu. Anak-anak tuh ya seperti itu semuanya gitu. Enggak ada gengsi-gengsi. Aku tidak mengajarkan untuk hal-hal gengsi. Karena gengsi itu bahaya. Kang, maaf nih, mungkin kan Saya maafkan. Iki juga akan menikah, mungkin Kang Sule ada niatan juga pengen nyusul gitu. Kalau mau nikah ya pastilah, tapi untuk saat ini belum dulu lah. Gitu. Kasih kesempatan anak dulu lah. Gitu ya. Aku lagi enjoy sendiri lah, lagi enjoy tentang masalah pekerjaan dulu gitu. Udah itu aja, kita ikutin alur aja lah gitu, nggak terlalu terburu-buru lah untuk hal itu gitu. Kang punten nih Kang, kalau misalnya itu ya kan seperti apa sih Kang? Apanya misalnya apa? Ya kan untuk kedepannya nih Kang ya kan istri gitu ya kan maunya kriteria seperti apa sih ya Kang? Ya nggak seperti apa-apalah, ya mau gimana lagi, kita mah kan juga nggak tahu ya kan. Maksudnya ya yang terpenting ya dia tahu marwahnya sebagai istri gitu ya kan. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin dia manut kan gitu. Dan kita pun kan sebagai laki-laki kan tidak mengekang apapun yang mau dia lakukan gitu. Yang terpenting itu aja sih. Cuma kalau gua kan duda, punya anak, yang paling sulit itu adalah sayang sama anak-anak itu. Tapi ya untuk saat ini kan anak-anak juga udah gede ya kan, kecuali Ajam gitu. Ya Ajam kan sama mamahnya juga. Ya ikutin alur aja lah, kalau dia mau ya harus kuat mental sih sebetulnya. Harus kuat mental, karena kalau misalkan nggak kuat mental pasti di perjalanan nggak terpengaruh sama netizen lah. Zaman sekarang kan tahu sendiri ya kan, netizen lah apalah gitu kan. Ya udahlah, kita mah ngalir aja lah. Punten nih Kang, soal mamanya. Mangga. Udah punya pacar baru seperti apa sih Kang? Nanti aja kita lihat lah. Aku nggak mau Kan sudah apa ya? beberapa kali jadi pasangan, mungkin Kang Sule juga masih betah sendiri gitu. Mungkin ada dekat ke beberapa wanita juga. Ada deket sama wanita, cuman ya udahlah, maksudnya kita jalanin dulu kan, kita juga belum tahu. Takutnya kalau misalkan kita pacaran terlalu kita kasih lihat terus dipublish terus gimana, tahu nggak jadi kan gue malu. Ya kan? Mendingan nanti aja pas begitu nikah kalian gue undang semua. Betul ya Kang? Iya, kalau nikah ya kan gitu. Ya doakan aja lah yang terbaik lah. Pesan Kang nih untuk Iki nih, karena kan pesannya untuk anak pertama, nanti gimana sih bakal jadi seorang suami gitu. Begini ya Mbak, sebagai orang tua mau ngasih tahu apapun, dia tuh sebetulnya tahu hak dia apa yang harus dia lakukan itu seperti apa, dia udah tahu. Intinya dalam pasangan itu ya kita harus satu sama lain saling mengisi, menerima semua kekurangan masing-masing, kan itu yang paling sulit sebenarnya. Karena pasangan itu nggak ada yang cocok gitu. Dan harus kuat mental, kuat iman. Kadang-kadang di tengah jalan juga kan kita lupa gitu apa yang harus kita lakukan sebagai istri ataupun sebagai laki-laki kan gitu. Jadi ya udah somas gone aja, jalan aja. Yang terpenting aku kasih tahu sama Iki ini benar, kamu mau sama dia. Oke. Kalau memang kamu mau sama dia, itu yang pertama dan yang terakhir udah. Gitu. Amal ini juga gitu sama. Kalau kamu benar mau sama Iki, ini yang pertama yang terakhir udah. Gitu. Harus kuat iman. Intinya itu. Kalau nggak kuat ya. Kang Sule, berat nggak sih bakal ngelepas anak pertama gitu nanti temen? Enggak lah, soalnya mak gue juga nggak berat-berat amat ngelepasin gue. Maksudnya dia akan hidup berumah tangga sama, Apa? akan hidup berumah tangga nantinya sama istrinya. Kang Sule sebagai Gue percaya sama Iki. Percaya. Dia dari umur 15 tahun udah hidup sendiri dia gitu. Apalagi sekarang ada istri, ada yang ngasih kopi, ada yang merhatiin ya kan, ada yang ngajak dia jalan, itu udah kita bebaskan, mereka udah punya kehidupan sendiri, udah gitu. Nggak perlu kita sebagai orang tua yang terlalu kamu harus gini, kamu ini ya, nggak perlu, santai aja lah.
Kang, maaf lagi nih Kang. Saya maafin. Saya Terkait maafin. yang ada pemberitaan menyindir dari pacarnya Natali. Siapa yang menyindir? Kang Sule, bagaimana? Aku menyindir. Menyindir apa? Dia ada sindiran kepada pacarnya Natali. Nyindir apa? Coba dijelasin, nyindir apa? Coba, harus akurat kalian. Nanti kalian yang dihujat. Apa? Nyindirnya apa? Abang Kang, saya cari dulu. Coba. Ada. Ya. Itu kamu dapat berita dari abal-abal kali. Kan mau nanya lagi nih, Ya. kan Ferdi mendapat mobil baru nih. Nah itu emang Kang Sule tipe orang tua yang suka ngasih barang mewah kah atau gimana tuh? Ah, nggak mewah-mewah amat tuh, harganya juga murah, nggak sampai miliaran. Biasa aja. Tapi ada Keadilan aja, kita berbicara keadilan. Anak-anak semua dapat mobil satu, ya Ferdi harus dapat lah. Ajam juga dapat kan, dipakai sekarang Alphard. anak yang lain pada iri nggak sih kalau lagi? Nggak pernah. Gue nggak pernah mengajarkan kepada anak-anak untuk iri satu sama lain. Harus saling membantu. Nggak pernah ada, misalkan gue beliin mobil buat Enjan, Ferdi nggak pernah iri. Iri buat beli mobil, yang lain juga nggak pernah iri. Yang lain malah support dan mengucapkan terima kasih. Tapi ada syaratnya nggak? Mungkin nilainya harus bagus kah atau apa? Nggak ada. Ngapain harus syarat-syarat terus bagus? Itu kan sekolah formal doang. Ini Kang, jika lihat. Apa itu? Sindiran Sule usai Natali Holser kenal. Lah gue nyindirnya apa? Harus jelas kamu tuh. Kang, punten maaf banget. Ntar dulu, ini harus beres dulu. Ini nyindirnya apa? Gue nyindirnya apa? Nyindir apa? Harus jelas. Hati-hati loh kamu sebagai Iya, jurnalis tuh harus akurat loh. Dingin ya. ini gemeteran. Apa? Coba nyindirnya apa? Ntar Kang, saya cari. Kang, Oke. maafin dulu. Nah, skip, udah skip. Maaf soal Kak Iki, kemarin kan Kak Iki bilang iya dia sempat kaget. Jan kan diem-diem ternyata udah nyiapin album gitu kan, dia nggak nyangka. Terus ngeliat Ferdi juga makin pinter. Terus dia sempat bilang maaf banget kayak tapi sayang mama udah nggak ada gitu. Padahal ini fase-fase bahagia kayak gini gitu. Cuman ya udah tanyakan dari Ya aku. itu kan wajar, seorang anak yang mamanya nggak ada, yang istilahnya ketika Enjan sukses itu mamanya ada gitu. Itu hal yang wajar, biasa aja. Anak-anak gue tuh biasa semua, santai aja gitu, nggak terlalu gimana gitu. Yang dipikirkan itu sekarang dan masa depan kalau anak-anak itu. Ya gue bangga lah punya anak-anak yang tidak terlalu merepotkan orang tua. Dia selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk orang tuanya gitu. Ya gue sih bersyukur lah, artinya gue didengerin sama anak-anak gitu. Sering posting foto mama juga, mungkin itu salah satu cara menunjukkan rasa kangen gak sih Kang? Ya mungkin. Sering curhat nggak maaf? Kang mungkin? Enggak, anak-anak gue tuh enggak gue ajarin gini ya nih. Anak-anak gue nggak pernah gue ajarin untuk hal apapun yang kamu, misalkan kamu punya masalah, udah cukup kamu yang tahu dan kamu selesaikan. Udah, nggak perlu orang tahu, nggak perlu lu posting-posting gimana-gimana gitu. Misalkan ada masalah sama siapa atau lagi apa itu ya, nggak perlu lah. Gitu. Kalau untuk posting-posting ibunya itu hal yang wajar lah. Kayak Iki dan lain-lain itu mah biasalah gitu. Bagaimana Mbak? Udah ada belum? Apa? Harus jelas. Kalau gue nyindir apa? Harus jelas dong. Apa yang gue sindir? Nggak pernah gue sindir-sindir. Ngapain nyindir-nyindir? Kalau orang yang lagi bahagia, Mbak dengerin ya. Orang lagi bahagia, kita doakan yang terbaik. Nggak perlu kita nyindir-nyindir. Nggak perlu kita merasa gimana-gimana gitu. Nggak perlu lah. Nggak ada gue nyindir-nyindir. Gue malah seneng dia mempunyai kebahagiaan sendiri, dia mempunyai ya doakanlah yang terbaik. Nggak baik kita kalau sebagai mantan itu mendoakan yang tidak baik gitu. Doakan yang terbaik, semoga dia ya itulah pilihan dia, semoga ya yang terbaik untuk dia itu. Tapi kalau misalkan ada yang nulis gua nyindir, buktikan semua ya, semua buktikan nyindir apa gua itu ya. Kamu dari media mana? Ini ada beritanya. Apa? Siapa yang bikin berita ini? Oh, insert. Siapa yang insert? Ada insert di sini. Oke. Nah, ini berarti yang termakan oleh netizen ini kalau kayak begini nih. Komedian Sule sudah merasa tenang usai menghubungi putra bungsunya, Ajam. Oh, ini di vlog gua. Perasaan gua di vlog gua nggak ada. Nonton di SL Media nggak ada nyindir. Nyindirnya apa? Kan dia udah dikenalin sama Ajam dan dia manggil papa. Ya wajar dong, Ajam udah punya papa baru. Sebentar lagi dia mau punya papa baru, ya kita doakan yang terbaik lah.
Ya kan gitu. Yang terpenting Ajam tahu siapa papanya, udah gitu. Di mana nyindirnya, orang doain yang terbaik kok nyindir. Berarti doa Ya, terbaik insert, aja ya. tolong insert ya. Insert tolong ini, insert nih. Tolong ya, jangan bikin opini-opini, menggiring opini yang orang tuh jadinya berantem. Gue baik-baik aja kok Mama Natali kok. Kemarin juga kita teleponan kok. Berarti Nggak ada doa masalah yang- kok. Doa yang terbaik aja ya kan terhadap pacar baru apapun yang belum dilakukan. Loh iya, orang dia juga nggak cerita kok dia punya pacar baru atau gimana gitu. Biasa aja gitu. Santai aja lah. Gitu. Kalau gitu misalkan Natali tiba-tiba marah ke gua, terus gua tuh memang benar-benar berantem, barulah gitu. Yang gua komunikasi sama Natali itu hubungan antara gua sama Natali itu adalah anak. Nggak ada lagi. Ajam gimana, perkembangan Ajam gimana? Oh, Ajam udah pinter, Ajam udah bisa main drum. Lihat nih Ajam main drum, udah itu aja. Nggak ada urusan sama dia punya pasangan. Nggak boleh, nggak ada hak saya untuk menghalang-halangi dia punya pasangan baru. Karena itu kebahagiaan gitu. Begitupun Natali, ketika gua punya pasangan baru, nggak boleh dia menghalang-halangin gua punya kebahagiaan. Anak, Natali pun lebih ke anak yang di iniin. Kalau nanti untuk urusan dia pasangannya gimana, ini urusan mereka. Nggak ada gua ngalang-ngalangin. Kalau gua ngalang-ngalangin, gua udah telepon. Ngapain lu pacaran sama dia? Kan tinggal gitu. Sok, ini sekarang juga potong-potong. Ngapain lu pacaran sama dia? Potong. Ayo, semua. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada masalah. Gue masih fine-fine aja kok. Kewajiban gue untuk Ajam masih ngalir juga kok, masih berjalan. Ya, jadi nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada. Jadi harus riset dulu ya, yang bener lah kalau untuk hal itu. Gue bukannya capek lah untuk hal ini ya. Maksudnya cuma kadang-kadang kan netizen itu kalau misalkan dia komen itu kadang-kadang melihat judul dan thumbnail gitu loh. Tiba-tiba, oh ngapain tuh Sule pakai nyindir-nyindir, oh Sule belum move on ya. Kan jadinya rame lagi. Tapi bagi gua fine-fine aja, biasa aja, santai aja gitu loh. Netizen berarti sayang sama gua, dia masih perhatian sama gua, gitu aja udah. Ya, doakan aja yang terbaik untuk Natali. Semoga ini benar-benar ibaratnya tambatan hatinya dia. Semoga dia juga bahagia. Kita doakan lah bahagia lah. Karena Ajam hidup dengan dia gitu loh. Saya menitipkan Ajam sama dia gitu loh. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Terkecuali kalau misalkan Ajam ada hal-hal yang tidak baik ya gue turun tangan lah sebagai bapaknya kan gitu. Intinya kita doakan yang terbaik. Apapun itu keputusan dia juga lagi happy, lagi seneng ya nggak usah diganggu lah gitu loh. Seneng dia. Capek gak sih Kang kalau misalkan netizen suka ngegoreng-goreng gitu? Kalau gua mau ngomong capek mah ya dari dulu lah kali ya. Udah biasa lah. Udah biasa lah. Karena kadang-kadang netizen tuh belum tahu apa-apa, dia udah menghujat. Terus setelah tahu dia memuji. Bermuka dua berarti ya. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa, orang netizen kok. Kita juga nggak tahu kok dia ada di mana kan gitu. Kan netizen juga ada bermacam-macam, ada buzzer ya kan? Gitu. Bisa aja gitu kan untuk menghujat orang tuh kita bayar buzzer kan bisa gitu loh. Gitu aja lah. Ya, doakan yang terbaik aja lah. Saya nanti mau dapat jodoh ya syukur alhamdulillah, doakanlah yang terbaik ya. Yang penting untuk saat ini saya masih berkarya ya seperti inilah. Saya nyari duit untuk anak-anak, untuk Ajam, untuk semualah gitu. Jadi untuk pasangan malah kita ngalir aja, let it flow lah. Oke? Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Makasih, thank you.